Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda sekalian? Mudah-mudahan semua sehat walafiat ya. Jumpa lagi bersama Bunda Nun di sini. Kita akan belajar matematika. Tema kali ini adalah belajar tentang pecahan desimal. Disimak baik-baik ya penjelasan Bunda berikut ini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang desimal. Desimal, mengenal bilangan desimal ya. Silakan kalian buka di buku paket matematika kalian halaman 18. Misalkan ini perhatikan pecahan berikut ya. Ada 1/10, 3/10, 11/10. Ini namanya masih bentuk pecahan biasa ya. Nah, sehingga kalau pecahan berpenyebut 10 kita mau jadikan pecahan desimal, bisa lihat perbandingannya, yaitu 1/10. Ini lihat gambarnya, ada satu yang diwarnai dari 10 kotak. Jadi bentuk pecahan dari gambar ini adalah 1/10. Satu yang diwarnai dari 10 kotak. Ini bentuk pecahannya 1/10. Kemudian bentuk desimalnya 0,1. Jadi setiap bilangan yang berpenyebut 10, lihat koma di belakang, lihat angka di belakangnya. Kalau per 10 berarti dia satu angka di belakang koma. Bunda tekankan sekali lagi, kalau per 10 berarti satu angka di belakang koma. 0,1, ada satu angka di belakang koma. Jadi 1/10 0,1. Sehingga kalau misalkan di sini 5/10 maka 0,5. Nah, ini ada gambar berikutnya, yaitu ada gambar kotak 10 tapi yang diwarnainya adalah 5. Maka bentuk pecahannya 5 yang diwarnai per dari 10 kotak yang ada. Jadi 5 yang diwarnai dari 10 kotak yang ada, sehingga bentuk desimalnya adalah 0,5 karena per 10 itu satu angka di belakang koma, yaitu satu angka ya, yaitu 5. Jadi 0,5. Kemudian secara umum bisa disingkat seperti ini ya, dilihat di buku cetak kalian, A per 10 sama dengan 0,A. Kalau per 10 ya. Kalau sekarang penyebut 100 seperti ini bentuk gambarnya, satu yang diwarnai dari 100 kotak yang ada. Maka bentuk pecahannya 1/100 dan bentuk desimalnya ada 0,01. Dua angka di belakang koma, yaitu ini 1, 2. Jadi dua angka di belakang koma kalau per 100. Kalau tadi per 10 satu angka jadi belakangnya, satu angka di belakang koma. Kalau ini dua angka. Jadi kalau 1/100 0,01. Kemudian 16/100. Jadi sini ada gambar kotak 16. Jadi kita bikin 100 kotak. Kemudian 16 kotaknya kita warnai, maka kotak ini 16 namanya 16 kotak yang diwarnai dari 100 kotak yang ada. 16/100, 16 yang diwarnai dari 100 kotak yang ada. Kemudian kalau bentuk desimalnya 0,16, dua angka di belakang koma. Oke, sudah paham ya? Jadi kalau per 100 dua angka di belakang koma, 1, 2, seperti itu ya. Oke. Sekarang pecahan berpenyebut 1000 per 1000 ya, satu kotak dari 1000 kotak yang diwarnai. Kita tidak bisa menggambarnya, kita bayangkan saja di situ kita bikin 1000 kotak dan satu kotaknya itu kita warnai, maka satu kotak yang diwarnai per 1000. Oke, bentuk pecahannya adalah 1/1000 atau 1/1000. Kalau bentuk desimalnya, ingat kalau per 1000 kan 3 nolnya, maka kita bisa menentukan bentuk desimalnya itu juga 3 angka di belakang koma, yaitu 1, 2, 3, ada 3 angka di belakang koma. Itulah caranya untuk menulis bentuk desimalnya dari per 1000, 3 angka di belakang koma, 1, 2, 3, 0,001 kalau per 1000 ya. Nah, kalau 51 per 1000 maka 3 angka di belakang komanya seperti ini, 0,051. Nah, ini dia per 1000-nya, 0,051. Begitupun 638 per 1000, 0,638 karena 3 angka di belakang koma per 1000. Oke. Nah, sekarang kita ke halaman 19. Ke halaman 19 membentuk
mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Di situ halaman 19 mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Kita langsung nyebrang ke halaman 20 contohnya. Ubahlah pecahan 1/4 menjadi bentuk desimal. Nah, ini adalah pecahan biasa mau diubah ke bentuk desimal. Kira-kira 1/4 ini bisa dijadikan penyebut 10 atau tidak? 4 dikali 2 8, 4 dikali 3 12, ternyata tidak bisa. Kalau tidak bisa dijadikan penyebut per 10, maka kita melangkah ke per 100-nya. Nah, kalau misalnya per 100 tidak bisa, maka per 1000-nya. Tapi ini bisa dikasih per 100 ya, yaitu dikali dengan 25. Ya, 1/4 dikali 25, ini kita ambil penyebut 100, maka penyebut 100 kalau 4 dikali berapa sama dengan per 100, yaitu 4 dikali 25. Maka didapatlah seperti ini. Kalau 4-nya dikali 25 berarti satunya juga dikali 25. 25, maka 25 per 100 sama dengan 0,25, karena per 100 dua angka di belakang koma. 0,2 angka, 1, 2 angka di belakang koma, yaitu 2 dan 5. Oke, seperti itu. Kemudian bisa juga dengan cara membagi dengan pembagian bersusun seperti yang sudah Bunda jelaskan sebelumnya ya, yaitu 1 dibagi 4. 1 dibagi 4 ini tidak bisa, karena kalau 1 itu terlalu kecil untuk dibagi dengan 4, maka kita tambahkan 0 menjadi 10. Nah, 10 dibagi 4 bisa, sudah bisa. Karena ini tadi ditambah 0, maka kita tulis juga 0-nya di sini sebagai angka pertama, karena ini juga ditambah dengan 0. Jadi 0, kita tulis memang 0, oke? Oke, sudah bisa dibagi sekarang. 10 dibagi 4, 2. Karena 4 dikali 2 yang mendekati dengan 10. Karena kalau 4 dikali 3, 12 lebih dari 10. Jadi cari angka yang di bawahnya yang paling mendekati dengan 10. Jadi 4 dikali 2 sama dengan 8. Kemudian kita kurangkan, 10 kurang 8 sama dengan 2. 2 ini kita bagi dengan 4, namun tidak bisa dibagi karena terlalu kecil, maka kita turunkan lagi 0. 0-nya itu kita turunkan supaya bisa dibagi dengan 4. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita bagi. 20 dibagi 4, 5. Karena 5 dikali 4, 20. Oke, 20 bagi 4, 5. Bunda selalu tekankan untuk menghafal perkalian ya. Kali 2 sampai 9. Agar lebih mudah untuk memahami materi selanjutnya. 20 dibagi 4, 5. 5 dikali 4, 20. Oke, sudah kita dapatkan. Jika hasilnya sudah sampai 0, maka itu sudah selesai pembagiannya ya. Maka hasilnya 1 dibagi 4 sama dengan 0,25. Samakan dengan yang cara tadi ini. Ya, oke. Kalian boleh pilih mau dicari dengan cara membagi atau dengan cara mengalihkan seperti ini. Oke. Sekarang kita akan mengerjakan contoh mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Kalau tadi pengenalan pecahan desimal sudah ya, sekarang contoh mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Misalkan 1/250 bisa dipecahkan atau dikerjakan dengan cara membagi dengan pembagian bersusun. Misalkan ini 1 dibagi 250 kan tidak bisa, maka kita tambah di sini 0, di sini pun kita taruh 0-nya. 10 dibagi 250 masih tidak bisa, kita taruh lagi 0-nya, 0. Karena ditambah 0, di sini taruh 0 juga. Kemudian 100 masih belum bisa, kita tambah lagi 0, kita tambah lagi 0 di sini. Maka sudah cocok ya. Kemudian 1250, kemudian ini sudah bisa dibagi, kira-kira 250 ini dikali berapa sama dengan 1000. Kalau dikali 3 itu 750. Nah, kalau dikali 4, dikali 4 itu sudah betul mendapat, sehingga hasilnya 1000. Oke, jadi hasilnya adalah 0,04. 1/250 hasilnya 0,004. Karena ini 3 angka di belakang koma, sehingga ini cocok. 1, 2, 3 angka di belakang koma. Kita bisa juga dengan cara mencari pengali yang tepat. Misalkan 1/250 kita pakai cara dengan mengalihkan dengan angka yang tepat ya, sama dengan, nah ini dikali berapa, di sini kita sudah taruh per 1000. Kita langsung tebak per 1000 karena 250 ini tidak mungkin berpenyebut 10 atau 100.
maka di sini per 1000. Kira-kira 250 ini cocok dikali berapa sama dengan 1000? Nah, 250 ini kita tulis ini 250 ini dikali 4, ini 250 ya, dikali 4 sama dengan 1000. Berarti di sini harus dikali 4 juga, 4 per 1000. Sehingga 4 per 1000 itu karena ini per 1000, 3 angka di belakang koma, jadi 0,124. 1, 2, 3, 3 angka di belakang koma. Seperti ini ya, kalau pakai cara dengan mengalihkan. Jadi kalau dengan cara mengalihkan itu harus pintar-pintar menebak perkalian apa yang cocok dengan penyebut tersebut. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita kembali ke soal contoh berikutnya, 1/4. Oke, nah ini tadi 1/4 ya, 1 dibagi 4. 1 dibagi 4 tidak bisa, maka kita tambahkan 0, sehingga di sini juga tulis 0, 0, 10 dibagi 4 sudah bisa 2, yaitu nilai 2. 2 kali 4, 8. 10 kurang 8, 2. 2 dibagi 4 tidak bisa, kita taruh lagi 0 di sini. Kita tidak usah tulis 0 juga di atas, karena ini sisa dibagi. 20 dibagi 4. 4 dikali berapa sama dengan 20? 4 dikali 5. Jadi 5 kali 4, 20. Maka hasilnya 20 kurang 20, 0. Jadi 1/4 itu hasilnya 0,25. Nah, sekarang kita akan belajar mengubah bentuk desimal menjadi pecahan biasa. Kalau tadi mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Kalau sekarang kebalikannya ya. Mengubah bentuk desimal menjadi pecahan biasa. Misalkan pada soal nomor 1, 0,5 ya. 0,5 ini misalnya kan ini satu angka di belakang koma, sehingga menjadi 5 per 10. 5 per 10 ini kita bisa sederhanakan lagi menjadi, ini bisa dibagi 5, ini bisa dibagi 5 juga, sehingga 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2. Jadi bentuk pecahan biasa dari 0,5 ini adalah 1/2. Selanjutnya 0,46. Karena ini dua angka di belakang koma, sehingga 46 per 100. 46 per 100 ini juga bisa disederhanakan. Tapi ini 100 tidak bisa dibagi 3 ya. Ini juga tidak bisa. Kalau ini bisa dibagi 3, kalau misalkan di bawahnya tidak bisa dibagi 3, maka kita tidak ambil bilangan 3. Kita cari bilangan lain. Misalkan pakai bilangan 2, pembagi 2 ya. Iya. 100 dibagi 2 kan 50. 46 dibagi 2 sama dengan 23. Jadi pecahan sederhananya adalah, maksud Bunda adalah pecahan biasa. Jadi pecahan biasa dari 0,46 ini adalah 23 per 50. Oke. Selanjutnya kita beralih kepada contoh nomor 3, 0,09. 0,09 itu berarti kita, ini dua angka di belakang koma, berarti dia penyebut 100. Di sini 0,09, di sini 9. 9 per 100 itu bentuk pecahannya ya. Kemudian nomor 4. Nomor 4 ini karena 3 angka di belakang koma jadi dia itu per 1000 ya. 625 atau 625 per 1000. Oke, ini bisa disederhanakan lagi. Nah, cari kira-kira pembagi yang besar agar hasilnya lebih kecil, tapi dua-duanya harus dibagi dengan angka atau nilai yang sama. Misalkan 625 ini kita kasih pembagi 125 ya. Oke, karena 1000 ini bisa dibagi 125 juga. Sehingga 625 dibagi 125 adalah 5. Oke, 1000 dibagi 125 adalah 8. Sehingga 0,625 ini bentuk pecahan biasanya adalah 5 per 8. Oke, 5 per 8 ini sama nilainya dengan 0,625 ya. Nah, seperti ini mengubah bentuk desimal menjadi pecahan biasa itu. Semoga kalian paham ya. Nah, sekarang mari kita kerjakan soal latihan berikut ini ya. Bunda ambil soalnya dari buku tulis kalian, tapi kita tidak akan mengerjakan semua yang ada di dalam buku tulis. Bunda hanya pilih beberapa soal saja. Baik,
Sekian dulu penjelasan Bunda kali ini. Mudah-mudahan kalian paham ya. Silahkan dikerjakan latihannya dengan menuliskan soalnya terlebih dahulu di buku tulis kalian. Tetap semangat dan Bunda akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.